واستغفرون الله يا سيد الرسل هدينا. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyil azimir rahufir rahim, yadhi bil haqqi wa yahkumu bil adl wa huwal hakimul alim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan arju bihan najata minal adzabil alim wal fawza bin na'imil muqim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu bil haqqi da'i ila siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu fi hadhihi mulqawim wa sallama taslima amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita digolongkan pada golongan kaum muttaqin. Kaum muslimin rahimakumullah, berburuk sangka, menggunjing dan meneliti kesalahan orang lain adalah bagian dari akhlak tercela yang harus dijauhi oleh setiap muslim, sebab hanya akan mengantarkan seseorang mendapatkan laknat Allah dan menjadi penghuni neraka. Perihal larangan berburuk sangka, menggunjing dan meneliti kesalahan orang lain banyak diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, di antaranya wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat wal musyrikati dhannin billahi dhanna sawi alaihim dairatus sawi wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannama wa sa'at masira. Dan agar dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan, orang-orang musyrik laki-laki dan orang-orang musyrik perempuan yang mereka senantiasa berburuk sangka terhadap Allah. Mereka akan mendapatkan giliran kebinasaan yang sangat buruk, dan Allah memurkai serta mengutuk mereka dan menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali. Quran Surat Al-Fat ayat 6. Rasulullah melalui hadis-hadis memberikan larangan kepada umatnya untuk melakukan Rasulullah melalui hadis-hadisnya memberikan larangan kepada umatnya untuk melakukan perbuatan berburuk sangka, menggunjing dan meneliti kesalahan orang lain. Di antara sabda Rasulullah SAW yang menerangkan tentang larangan berburuk sangka, menggunjing dan meneliti kesalahan orang lain adalah riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, takutlah kamu terhadap prasangka, sebab sesungguhnya prasangka adalah sedusta-dusta pembicaraan. Dan janganlah kamu mencari-cari dan meneliti kesalahan orang lain. Janganlah kamu saling mendengki, janganlah kamu saling membenci, dan janganlah kamu saling belakang-membelakangi. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara, sebagaimana Allah telah memerintahkan kepadamu. Orang-orang muslim adalah saudara muslim yang lain. Tidak saling menzalimi, tidak saling merendahkan, dan tidak saling menghina. Takwa adalah di sini sambil Rasulullah menunjuk ke arah dada. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, cukuplah keburukan bagi seseorang dengan menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim adalah haram atas muslim yang lain akan darah, kehormatan, dan hartanya. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuhmu dan rupamu, namun Allah melihat kepada hatimu. Rasulullah secara tegas memerintahkan kepada umatnya agar menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara dan melarang mereka saling mencari
dan meneliti kesalahan orang lain. Saling berlomba-lomba kemewahan, saling menengki dan saling membenci, dan saling menzalimi. Sebab semua itu merupakan akhlak tercela yang tidak pantas dimiliki bagi seorang muslim. Rasulullah mengingatkan pula bahwa antar sesama muslim berkewajiban untuk saling menjaga darah, kehormatan, dan harta di antara mereka. Dengan cara demikian, mereka tidak akan pernah saling menghina maupun menzalimi. Yang perlu dicatat bahwa Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan pernah melihat penampilan seseorang, tubuh seseorang maupun paras seseorang. Namun Allah akan memperhatikan hati seseorang, sebab di sanalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari Muawiyah radhiyallahu anhu telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguh bila kamu meneliti aurat atau kesalahan-kesalahan kaum muslimin, berarti kamu akan menghancurkan mereka, atau hampir saja kamu menghancurkan mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Mengumpat adalah bagian dari akhlak tercela. Pengertian mengumpat adalah mengatakan sesuatu tentang orang lain yang apabila dia mendengar merasa tidak senang, sekalipun apa yang dikatakan itu benar adanya. Sebab kalau apa yang dikatakan tidak benar adanya, maka yang demikian adalah termasuk perbuatan dusta, bukan mengumpat. Dan dari Anas radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, ketika aku dimi'rajkan, aku melewati sekelompok kaum yang mempunyai kuku dan tembaga yang untuk melukai wajah dan dada mereka. Kemudian aku bertanya kepada Jibril, siapakah mereka itu, wahai Jibril? Jibril berkata, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia dan menjatuhkan kehormatan mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Orang yang senantiasa mengumpat orang lain dan mencari kesalahan akan disisa Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang sangat berat, yakni mencakar-cakar muka, dada sendiri dengan kuku yang terbuat dari tembaga. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Tahawi, Su'ila sallallahu alaihi wasallam, ma kafaratul ihtiyab? Qala tastaghfirullah liman ihtabata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, apakah tebusan mengumpat? Jawab Rasulullah, hendaklah engkau beristighfar, memohon ampunan kepada Allah bagi engkau yang mengumpat. Hadis riwayat Tahawi. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhul jannata namam. Dan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan pernah masuk surga orang yang suka mengumpat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah memberikan solusi kepada umatnya yang telanjur mengumpat pada orang lain, yakni dengan memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang yang diumpatnya. Dengan cara demikian, maka orang yang mengumpat akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila tidak mendapatkan maghfirah, orang yang suka mengumpat atau menyebar fitnah pastilah masuk dalam neraka. Bila seorang muslim mengumpat orang lain, maka orang yang berada di sisinya wajiblah untuk mencegahnya. Yang demikian berarti dia telah memberikan pertolongan kepada saudaranya sesama muslim. Namun bila tidak mencegahnya, berarti dia rela direndahkan martabatnya oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, bila dia memberikan pertolongan dengan cara mencegahnya, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya di dunia dan di akhirat. Bahkan berhak dimasukkan ke dalam surga. Sedang bila yang diumpat orang fasik, maka tidak perlu membelanya. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah sangat membenci orang yang mengumpat, hingga beliau menegaskan bahwa kata-kata umpatan itu apabila dicampur dengan air laut akan mencemarkan. Ini adalah
gambaran tentang betapa bahaya dan besarnya dosa mengumpat. Sebab mengumpat dapat membatalkan pahala amal kebajikan seseorang. Di sisi lain, setan masih merasa mampu dan besar harapan untuk menghancurkan umat manusia sepanjang masih ada kesempatan untuk membuat mereka yang bersedia mengumpat sesamanya. Padahal ketika Allah melihat disembah oleh umat manusia dengan pelaksana salat, setan sudah merasa putus asa. Itulah bahaya mengumpat dan menggunjing, berprasangka buruk dan juga meneliti kesalahan bagi orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahmu akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-mencari kesalahan orang lain. Dan jangan pula sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukalah salah seorang di antara kamu makan daging saudara yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatuhu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.